Hai, hello, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja di tengah kejombloannya dan masih mempertahankan sabun sebagai sundrup-sundrupnya. Diingetin dulu ya, konten ini membahas alur film semata-mata hanya untuk hiburan saja. Jika terjadi kemiripan tempat, kesamaan nama dan muka, itu hanya sebuah kebetulan saja. Jadi harap maklum ya. Video kali ini Upel Gajah akan membahas film What's a Good Secretary Wants. Film ini dirilis tahun 2015. Film Korea ini berdurasi 1 jam. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan yang di situ terdapat sekretaris baru yang bahenol dan kimplah-kimplah. Sekretaris ini menggantikan sekretaris lama yang cuti karena akan melahirkan. Sekretaris kimplah-kimplah ini kemudian menjadi sasaran si bos dan karyawan lainnya untuk memerdekakan lontongnya. Si bos perusahaan terjebak dalam perangkap si mbak kimplah-kimplah ini dengan menyetorkan uang sebagai investasi. Si sekretaris ini akhirnya pergi dan tidak ada kabarnya lagi dengan membawa uang investasi tersebut. Ternyata perangkap ini dibuat oleh para anak buahnya si bos ini sendiri. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton sampai selesai ya. Karena belum punya intro, langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah mobil mewah yang berhenti di depan sebuah perusahaan PT Angon Wedhus yang besar. Kemudian turunlah seorang wanita berstocking lorek-lorek menggunakan rok mini dan super kimplah keluar dari mobil. Sebenarnya ia punya nama, tapi angel untuk nyebutnya. Kita namai saja dia Mbak Diah. Mbak Diah ini kemudian masuk ke dalam kantor. Namun saat akan naik tangga, ia bertemu dengan 2 karyawan kantor untuk menanyakan ruang sekretaris. Nah, yang tua ini kita namai saja si Parmin, dan yang muda ini kita namai saja si Parman. Keduanya ini langsung terpesona melihat keindahan Mbak Diah. Bahkan si Parmin pun sampai melongo saat Mbak Diah naik tangga. Scene pun pindah ke ruangan bos besar. Di ruangan ini kita diperlihatkan dengan 2 orang lagi. Nah, pria gede ini adalah bos besar pemilik perusahaan PT Angon Wedhus. Bos ini kita namai saja dia Pak Kadir. Nah, sementara yang hamil ini adalah Mbak Karti, yakni sekretaris si Pak Kadir yang lama. Mbak Karti ini memperkenalkan Mbak Diah pada Pak Kadir bahwa selama cuti, Mbak Diah ini akan menggantikan semua pekerjaannya. Mbak Diah dikasih tahu tentang apa yang menjadi tugas dari sekretaris, mulai dari menyiapkan dokumen hingga membuatkan kopi untuk Pak Kadir. Saat Mbak Diah akan memberikan dokumen pada Pak Kadir, tiba-tiba dokumen tersebut jatuh dan tercecer. Pak Kadir yang lewat pun kemudian membantu merapikan dokumen tersebut. Nah, di sini si bos besar ini udah curi-curi pandang ini kepada Mbak Diah. Tapi nggak lama kemudian Mbak Karti datang. Singkat cerita, Mbak Diah akhirnya kerja seperti biasa. Ia membuatkan kopi tubruk untuk Pak Kadir. Si bos ini pun juga memuji bahwa kopi buatannya enak sekali. Film pun kemudian diperlihatkan para karyawan pria yang sedang bekerja. Tiba-tiba Mbak Diah datang dan membawa gedang goreng plus jadah bakar untuk mereka. Mereka pun makan bersama di ruang Mbak Kimplah ini. Hari pun berganti, Mbak Diah ini mengantarkan kopi tubruk kepada Pak Kadir. Si bos pun akhirnya menanyakan apakah Mbak Diah ini betah kerja di sana. Dia juga meminta masukan bagaimana caranya untuk memajukan perusahaannya. Pak Kadir ini pun kerja lembur sampai larut malam. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Sebagai seorang sekretaris yang baik, Mbak Diah membelikan makanan untuk si bosnya. Mereka kemudian ngobrol santai sambil minum jahe hangat. Hari pun berganti, Mbak Diah kerja seperti biasa. Ia ngobrol dengan si Parman. Tapi di situ Pak Kadir yang saat sedang lewat, kemudian terhenti dan melihat mereka saling bercanda. Kalau di sini dilihat mungkin si bos besar ini cemburu karena kedekatan mereka ya.
Si bos pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Mbak Diah ini makan bersama. Tapi Mbak Diah menolak. Saane dir. Tak kehabisan akal, di hari berikutnya saat karyawan sedang berkumpul, Pak Kadir mengajak para karyawannya ini untuk makan bersama di luar. Mereka akhirnya makan dan minum ciu KW1 di angkringan Pak Penyo. Si Parmin dan Parman ini pun mabuk berat. Mereka pun juga ngomong sembarangan sampai membuat Mbak Diah ini tersinggung dan akhirnya pulang. Bos Kadir yang tak ingin mangsanya hilang kemudian mengantarkannya sampai di depan rumahnya dengan menggunakan taksi. Sesampainya di depan rumah, Bos Kadir ini menyatakan perasaannya pada Mbak Diah. Tapi Mbak Diah tidak memberikan jawaban dan malah mengajak mampir ke dalam rumahnya. Mbak Diah kemudian menawarkan minum pada Bos Kadir. Tapi si bos ini malah jaim dan justru malah pamit pulang. Baru keluar halaman, si Bos Kadir kemudian balik lagi dan masuk dengan mengedor pintu. Ia kemudian melihat dari jendela kaca, Mbak Diah sedang berdiri di depannya. Tanpa pikir panjang, Bos Kadir langsung melakukan sundlup-sundlup nyah-nyoh pada Mbak Diah selama 400 ronde. Keesokan harinya di kantor PT Angin Wedhus berjalan seperti biasa. Di ruangan kerjanya, Parman cerita kepada Parmin bahwa sikap Bos Kadir dan Mbak Diah aneh dan tidak seperti biasanya. Parmin menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal biasa hubungan antara si bos dan sekretarisnya. Mbak Diah yang sedang kerja di depan komputer kemudian ditelepon oleh Bos Kadir untuk membuatkan kopi. Saat memberikan kopi dan hendak meninggalkan ruangan, Mbak Diah ini kemudian diringkus oleh Bos Kadir dan terjadilah sundlup-sundlup nyah-nyoh untuk kedua kalinya. Kebetulan si Parmin melewati ruangan bos besar. Dia rencananya mau keluar, tapi kemudian langkahnya terhenti karena mendengar suara ihi-ihi. Karena penasaran, ia pun kemudian membuka sedikit pintu dan melihat keduanya sedang sundlup-sundlup. Usai bernyanyi ria, Bos Kadir kemudian mendatangi karyawannya. Ia kemudian marah-marah pada Parmin dan Parman. Ia marah karena melihat bahwa pendapatan perusahaan menurun drastis. Jam kerja pun selesai. Parman dan Parmin berpamitan pada Mbak Diah untuk pulang. Saat keluar kantor, si Parman ini balik lagi ke ruangannya karena ada sesuatu yang tertinggal mungkin ya. Saat akan masuk ke ruangannya, ia mendengar lagi suara ihi-ihi di ruangan Mbak Diah. Ternyata Mbak Diah sedang sundlup-sundlup lagi dengan si Bos Kadir. Walah, men, bejomu, men. Sin pun kemudian pindah ke angkringan Pak Tono. Parman dan Parmin lagi wedangan di sini. Parman menceritakan tentang apa yang dilihatnya antara Bos Kadir dan Mbak Diah. Parmin justru mengatakan bahwa ia juga berkesempatan untuk menyundlup Mbak Diah. Pekok. Saran yang bagus sih. Keesokan harinya si Parmin ini mengantarkan dokumen ke ruang Bos Kadir. Tapi raut muka Bos Kadir ini tampak seperti menahan sesuatu. Parmin kemudian disuruh keluar oleh si bos, tapi ia justru menanyakan keberadaan Mbak Diah. Bos Kadir mengatakan bahwa Mbak Diah sedang cuti bersamanya. Jadi Mbak Diah ini sedang berada di bawah mejanya ini, sedang mengunyah lontong Bos Kadir. Kok. Setelah sundlup-sundlup, Mbak Diah kemudian menyiapkan dokumen perusahaan. Tak lama si Parman datang dan langsung menyundlup Mbak Diah dari belakang. Nyah-nyoh pun terjadi. Tapi itu semua hanya hayalan si Parman saja. Jadi dia sedang ngelamun di depannya Mbak Diah dan malah membayangkan yang enggak-enggak. Parman kemudian diajak Mbak Diah untuk melihat laporan yang dibuatnya. Karena sudah diubun-ubun tanpa babi bu, si Parman langsung menyosor Mbak Diah. Dan dia pun berhasil memerdekakan lontongnya. Malam harinya Parman nongkrong dan minum bareng bersama si Parmin di angkringan Pak Tono.
Di tempat itu, ia menceritakan bahwa dirinya akhirnya bisa mendelesepkan lontongnya ke apem Mbak Diah. Sin pun kemudian berpindah ke ruang rapat kantor PT Angon Wedhus. Bos Kadir marah-marah karena penghasilan dari perusahaan menurun drastis. Ia pun harus membuat terobosan baru dengan proyek baru agar kantornya dapat uang tambahan lagi. Si bos mengatakan bahwa proyek baru ini riskan dan bahaya, karena jika gagal, perusahaan akan bangkrut. Si Parmin tidak setuju dengan hal itu. Sementara Mbak Diah justru mensupport bosnya untuk menggelontorkan uangnya di proyek barunya ini. Nah, si Parman ini hanya pasrah dengan satu kedipan Mbak Diah. Hari pun berganti, Bos Kadir masuk ke kantor. Tapi ia melihat ruangan Mbak Diah sudah sepi. Ia kemudian menemui karyawan lainnya dan menanyakan perkembangan proyek barunya. Tapi dia justru kaget karena uang yang disetorkan untuk proyek barunya hilang. Ia pun kemudian mencoba telepon Mbak Diah, tapi HP-nya sudah tidak aktif lagi. Parmin dan Parman menemui Bos Kadir dan mengatakan bahwa perusahaan sekarang sudah tidak lagi punya uang. Parmin juga mengatakan bahwa ada seorang yang menipu dan mengambil uangnya. Sin pun berpindah ke angkringan Pak Penyo. Di sini Bos Kadir sedang poseng sambil minum ciu. Tiba-tiba datanglah sosok Mbak Diah ini. Deng deng. Ia mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengambil uang tersebut. Mbak Kimplah ini kemudian meninggalkan Bos Kadir. Bos Kadir ini pun kemudian mengejar Mbak Diah tapi tidak ketemu. Ia kemudian mendatangi rumah Mbak Diah. Bel rumah dipencet-pencet berulang-ulang, tapi yang membukakan pintu justru malah seorang pria culun. Bos Kadir kemudian menanyakan keberadaan Mbak Diah. Tapi si pria culun ini menjawab bahwa rumah ini adalah rumahnya yang sebelumnya dikontrakkan kepada Mbak Diah. Tetapi Mbak Diah sudah tidak tinggal di sini lagi. Mendengar itu, Bos Kadir lemes dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Bos Kadir mengundang Parmin dan Parman ke ruangannya. Ia mengatakan bahwa perusahaan sekarang sudah bangkrut dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Parmin dan Parman pun akhirnya udut-udut di atas gedung. Parman mengatakan kenapa Bos Kadir berani mengambil keputusan untuk proyek baru tersebut. Si Parmin pun menjelaskan bahwa itu sudah pilihannya. Parman pun pergi, sementara Parmin kemudian mengambil HP dan menelpon seseorang. Ia mengatakan bahwa permainan sudah selesai. Parmin juga mengajak yang ditelepon ini untuk bertemu. Sin pun pindah ke parkiran. Dan di situ terlihat seorang wanita membawa 2 koper dan memperlihatkan uang banyak kepada seorang pria. Nah, ternyata pria tersebut adalah si Parmin. Dan wanita satunya ini adalah sekretaris yang hamil di scene awal tadi, yakni Mbak Karni. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil mewah dan ternyata itu adalah Mbak Diah. Wah, wes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 2 sekretaris dan 1 karyawan ini menipu Bos Kadir untuk menguras uang perusahaan. Waduh, uang 1 koper pun kemudian diberikan kepada Mbak Diah dan tamat. Jadi si Parmin ini ternyata adalah dalang dari kasus pencurian uang perusahaan PT Angon Wedhus tadi. Ia berkomplot dengan Mbak Karni dan Mbak Diah untuk menguras uang Bos Kadir. Segala penolakan akan investasi uang dalam proyek baru oleh Parmin tadi itu hanyalah sandiwara agar kedoknya itu tidak terbongkar. Di sini yang bisa kita ambil positifnya adalah kita tetap berhati-hati dengan orang-orang sekitar, meski itu teman dekat sekalipun. Ya bukannya apa-apa, tapi harus lebih hati-hati dan jeli, soalnya kalau sudah ketipu kita juga yang rugi sendiri. Yora, aku juga pernah ketipu. Hati nih. Mungkin segitu dulu cerita alur film What's a Good Secretary Wants tahun 2016 ini. Upil Gajah undur diri dan bye bye.